aturkan padamu, Guruku, terima kasih segala jasa-jasamu. Kau gayung tanganku dengan mesra saat ku dalam gulita. Kau peluk diriku dalam hangat saat ku resah gelisah. Guruku, terimalah salam hormat dariku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekah dan Madinah begitu dekat bagi yang sudah rindu ke tanah suci. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada sekawatitan, takkan mengubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir ke sini. Alhamdulillah, demi sebuah janji, aku hadir di sini. Karena kalau aku mau mengingkari janji, aku memilih ke masjidku sendiri, Masjid Jogokaryan yang laris sekali. Tapi insya Allah kita hadir di sini semuanya. Kalau kita niatkan karena Allah, kita akan diberikan balasan yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita akan insya Allah bersama-sama menambah berkah, menjunjung ilmu, dan kemudian kita bersama-sama berharap untuk bisa menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita hari-harinya adalah hari-hari Quran, hari-hari yang mengamalkan 1, 2, 3 hadis dan ayat, tetapi kita terus bersemangat sampai tamat, kita terus optimis sampai finish, kita terus serius fokus sampai lulus, dan kita terus melangkah tak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah, mengubah lelah jadi lelah, dan insya Allah supaya nanti kita bisa berkumpul reuni akbar di jannah. Takbir. Jadi itu, karena saya ini kita mengamalkan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sudah apa bahasanya. Kita mengamalkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dan Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Dan coba bayangkan berapa banyak orang yang kita sudah ajari baca Quran, dan mereka nanti masing-masing membawakan kepada Anda hadiah terindah, yakni bacaan-bacaan Quran yang mengangkat derajat kita di surganya Allah. Allahumma. Ini yang harus kita bayangkan. Dan kalau ini sudah kita niati, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun kasapuni, titik-titik kita kembali dalam rangka untuk menginspirasi tiada henti. Takbir. Jadi di Masjid Aisyah ini semangatnya semangat MUI gitu ya. Jadi kalau ya, jadi ternyata berpencar dari mana-mana, dan Anda nanti seperti yang digambarkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari, beliau bisa tinggal di Mekah, beliau bisa tinggal di Madinah, di mana di Mekah kalau orang beribadah dilipat gandakan 10.000, 100.000 kali. Kalau di Madinah dilipat gandakan 1.000 kali. Tapi beliau memilih berdakwah sampai ke Mesir, berdakwah sampai ke Syam, berdakwah ke berbagai belahan dunia. Apa alasannya? Kalau saya tinggal di Mekah, di Madinah, saya harus mencari pahala sendiri, saya harus ibadah sendiri, saya harus sholat sendiri, saya harus baca Quran sendiri. Tapi saya kepingin menyebarkan ilmu ke berbagai belahan dunia, sehingga nanti mereka akan datang berbondong-bondong ke Mekah, ke Madinah,
dan mereka akan berpahala dan saya tidak akan kehilangan pahala sebagaimana mereka mengamalkannya. Inilah makanya ketika Anda menjadi guru, dan saya sudah tulis buku judulnya Guru Sepanjang Waktu, dan guru sepanjang waktu itu biasanya ada guru TPQ awal, isu, sore, bengi, itu selalu kita mengajarkan dan selalu kita pikirkan besok mau mengajar apa yang menarik, yang menyenangkan, yang menggairahkan, yang menyemangati, yang menginspirasi, yang mendidik dan tidak bisa mendadak, mendidik dan tidak menghardik, memukul tidak boleh, bolehnya merangkul, mengajak tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli. Nah ini makanya kita akan berusaha nanti menjadi guru-guru yang Masya Allah akan berusaha mendapatkan pahala sebanyak. Dan makanya ada guru Iqra yang ketika meninggal yang layak duanya sekalian takziah. Beliau guru Iqra dan bikin lembaga Iqra juga namanya di Jakarta Pondok Gede. Ketika wafat yang mendoakan itu luar biasa banyaknya, dan yang tidak bisa datang pun merasa berduka. Makanya inilah yang sangat-sangat kita rindukan. Kalau itu dulu namanya Ustaz Rahmat Abdullah. Ada juga guru Quran yang luar biasa ketika wafat yang takziah cuma berapa? Cuma 1 juta orang. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma syarat ketentuan berlaku dan ini bisa mulai Anda lakukan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ketika sebelum wafat beliau selalu membawa alat tulis, kalau bahasa membawa laptop. Maka nanti guru TPQ itu mohon mulai hari ini setiap saat bawa laptop, bukan laptop, lampiran pemikiran laptop. Jadi membawa buku catatan kemana-mana, bawa buku catatan, ada ide ditulis, nanti lama-lama mungkin dari 100 guru TPQ yang hadir masing-masing mengungkapkan satu kisahnya, ditulis di buku baru lagi. Kalau dulu lelah jadi lelah, nanti dirubah apa? Jadi inspirator tidak benar mungkin ya. Itu nanti dikisahkan satu kisah pendek-pendek. Kalau kemarin kan kepanjangan, panjang-panjang itu pendek-pendek. Misalkan guru TPQ itu sedang berjanji, ya nanti kita ketemu di masjid dulu, udah, ya ketemu siap-siap. Begitu sampai sana, berikutnya kok nggak ada datang di mana? Ini di mana kok nggak datang? Gurunya agak, kenapa kalian nggak datang? Saya sudah datang, di mana? Nurulhuda. Saya juga di Nurulhuda. Nurulhuda mana? Saya Nurulhuda UNS. Tanya Nurulhuda Moresan. Pada Nurulhuda yang tadi ada ketemu. Ya harus jelas, makanya guru TPQ juga harus jelas. Ini gara-gara dan itu saya alami sendiri dulu. Jadi saya alhamdulillah saya juga guru TPQ dan bukan mantan. Karena saya sekarang malah jadi guru TK. Dan salah satu inspirasi jadi guru TK adalah saya mengajarkan satu kalimat bisa baca bismillah, baca al-fatihah, bisa sholat. Saya berharap dari mereka nanti akan dapat pahala yang luar biasa. Boleh kan berharap seperti itu. Kenapa? Kalau saya harus ngamal apa-apa diri kesel. Nah makanya kita menginspirasi agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Nah kepada Imam Ahmad tadi, saya ulangi, beliau sebelum wafat selalu membawa alat tulis tadi, laptop. Nah ketika ditanya, Syekh, Anda kok membawa alat tulis? Anda kan ulama, ahli Quran, ahli hadis, hafalan hadisnya luar biasa, Qurannya jelas hafal. Kok masih membawa alat tulis? Ini beliau mengatakan, saya berharap ini akan mengantarkan saya ke kubur. Maksudnya apa? Minal mahbaroh ilal mahbaroh, dari wadah tinta sampai ke alam kubur. Dan Masya Allah, ternyata itulah yang menghantarkan beliau akhirnya ketika wafat yang takziah 1 juta orang menurut kitab Sayyidul Khotir. Nah bayangkan berapa orang sudah Anda beri manfaat dari Quran, dan itu nanti akan datang semakin banyak muridnya, semakin banyak orang kita inspirasi. Dan Masya Allah ketika Imam Ahmad setelah wafat sekitar sekian tahun kemudian makam beliau hendak dibuka karena ada ulama lain yang mau dimakamkan di dekat beliau. Mau tidak mau terbukalah makam beliau, dan ternyata di makam beliau kain kafannya masih utuh, tubuhnya masih utuh, posisinya masih tetap. Padahal itu digali kuburannya setelah 230 tahun kewafatan beliau. Bayangkan Anda semuanya jadi guru TPQ, nantinya ketika mungkin suatu saat karena suatu hal terbuka makamnya dan masih utuh, Allahu Akbar, artinya tidak sampai dimakan oleh binatang-binatang buas yang ada di
Itu harapannya dengan cahaya Al-Quran, dengan inspirasi Quran, dengan syafaat Quran, dan sudah banyak kejadian-kejadian itu. Nah, maka sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana menjadi inspirator yang tak pernah kendor, Masya Allah, semakin banyak nanti Anda itu mencemplungkan diri dalam dunia TPK itu seolah-olah, Masya Allah, tidak akan pernah ada habisnya. Sebagaimana ya, ada orang yang kita inspirasi, gue seneng apa? Seneng gambar, gunakan gambar untuk mengajar. Gue seneng apa? Cerita, gunakan cerita untuk mengajar. Gue seneng apa? Nulis, gunakan nulis untuk mengajar. Gue seneng apa? Nyanyi, gunakan nyanyi untuk mengajar. Dan ternyata itu akhirnya berkembang. Dan saya sudah mengcoach seorang tadinya pencerita biasa di Temanggung, kemudian itu bisa kok, ya bisa. Akhirnya menjadi mulai merakit. Nah ini, makanya saya berharap nanti mulai hari ini, satu tadi Anda punya laptop, yang kedua mencatat potensi apa yang Anda miliki. Jadi ini bukan sekedar teori tapi langsung praktikum. Saya sudah mengcoach anak muda di Solo, dulunya rumahnya Kediri, namanya Muhammad Syukri Kurnia Rahman, Fakultas Kedokteran Kumlot. Nah, sering saya kasih kesempatan bareng-bareng, ayo mas tajak di sini. Mana saya? Ngawi, datang 700 orang. Siap. Saya cuma testimoni. Dulu saya itu sebelum ini, waktu SMA kelas 3 itu sukanya nyontek. Jadi suka nyontek, dan ketika itu nulisnya 190, wah luar biasa. Tapi setelah menemukan zero to hero, saya taubat minang nyontek. Berhenti dari nyontek dan kemudian mengumpulkan temannya. Mulai hari ini kita tidak akan nyontek lagi. Siap. Nah, betul. Setelah berkumpul bersama temannya dan dia mulai hari barunya, taubatan nasuha minal nyontek. Ternyata pas ulangan matematika diumumkan oleh gurunya, milih temannya sampai nama teman saya tadi merdeka. Suatu sekolah kaget atau kelas kaget. Ternyata nilainya 45. Ya, merdeka 45. Nah, akhirnya setelah itu dia tetap lebih baik dapat nilai bagus karena usaha yang jujur dan serius daripada dapat nilai jelek karena nyontek. Akhirnya dia terus dan akhirnya bisa lulus terbaik, masuk ke kedokteran dan jadi ketua forum silaturahmi lembaga dakwah nasional, namanya Muhammad Syukri Kurnia Rahman, dan dia menggerakkan baca 25. Mahasiswa atau mahasiswi ataupun semua umat Islam baca 25 satu hari, membaca minimal 25 halaman buku. Dan sekarang ada 3 buku. Nah, makanya itu salah satu yang harus kita kembangkan adalah guru TPK menjadi inspirator yang tidak pernah kendor. Satu, temukan potensi Anda. Yang kedua, nanti dahsyatkan potensi Anda. Yang ketiga, manfaatkan potensi Anda. Karena kalau Anda tidak menemukan potensi Anda, ditemukan oleh orang lain, Anda tahu-tahu menyesal. Ya Allah, ternyata potensi saya diambil oleh orang lain. Dan itu yang sudah dilakukan oleh orang non-Muslim terhadap Al-Quran. Banyak orang-orang non-Muslim mengambil dari inspirasi Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk apa? Untuk bisnis mereka, untuk motivasi mereka, untuk pengembangan diri mereka dan dijual jutaan miliaran. Lah kita jangan orientasinya dunia ya. Kita itu punya potensi yang terbesar di dalam Al-Quran. Kata seorang presiden Bosnia Ali Izetbegovic, setiap aku berinteraksi dengan Al-Quran selalu mendapatkan hal baru. Coba bayangkan Anda mulai dari surat Al-Fatihah ayat pertama sampai surat An-Nas ayat terakhir, mana yang sudah kita amalkan, mana yang sudah kita gunakan, mana yang sudah kita temukan. Saya cuma menemukan satu buku Zero to Hero itu cuma menemukan satu ayat. Misalnya, Alladzina yaskurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu sudah jadi kalimat big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Padahal cuma satu ayat. Alladzina yaskurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Makanya saya tadi mendengar koreknya ini suaranya bagus. Kalau didikot jadi guru TPK yang bisa mengalahkan Muslimah Allahumma amin. Jadi ternyata guru TPK ada yang punya potensi seperti Salim Baharan, Muslimah, cuma mungkin belum dikot, belum diseriusi, belum
belum dikenali, cuma jangan sampai nanti sudah terkenal jadi lupa TPG-nya ya. Sudah sana kemari kemudian wah maaf ini saya sudah ada job yang lebih penting. Astagfirullah. Nah itu. Jadi saya yakin pertama temukan potensi agar apa? Bisa survive. Jadi setiap guru TPG harus mulai menemukan potensi agar bisa 1F survive, bisa bertahan dalam kondisi apapun. Guru TPG kan itu nggak ada matinya ya. Jadi itu judulnya TPG Never Die. Gitu. Jadi guru TPG Never Die itu palsu. Nanti yang bikin Mas Wahab, saya tak kesedar. Ukurannya kayak Excel. Malu tunggu orang-orang dalam gratisan. Jadi itu TPG Never Die. Jadi kita perlu branding yang kuat supaya apa? Gurunya bangga, orang tuanya bangga. Ibu-ibu, bapak, kalau ibu-ibu putra-putrinya nggak jadi ikut TPA rugi, nggak ikut TPG rugi apa? Sekarangnya zamannya para habis Quran. Tapi kan guru TPG-nya belum habis. Kenapa? Maksudnya mengantar kan? Kenapa kok? Kan ngapalnya nih cacilnya cepet apa? Wong tua kan udah didik ada udah. Oke ya. Jadi pertama temukan potensi agar bisa survive, bertahan hidup dalam kondisi apapun. Dan itu saya pernah alami, saya jadi guru TPG di Masjid Al-Huda, Perumahan Jantan Permingga. Ini band TPG ini maju kok, gawe berbagai macam kreasi inovasi tentang sampai ada nama-nama sahabat Nabi, kita harus punya dokumentasi, nama-nama sahabia, nama-nama surat juga apa ya, nama-nama ayat itu juga apa, ayat apa, ayat kursi, ayat apa kan ada. Nama-nama itu nanti akan jadi sarana yang membuat anak-anak bukan lagi senang pada Doraemon, bukan lagi senang apa papa, opa itu, tapi nanti lebih senang. Saya akan senang seperti Khalid bin Walid, saya ingin seperti Abdullah bin Umar, saya seperti Abdullah bin Abbas. Dan ini mohon nanti saya kasih hadiah. Ini mumpung guru TPG menemukan potensi. Siap ya? Sebutkan 10 sahabat Nabi yang pakai nama Abdullah. Saya sudah siapkan hadiahnya di mobil belum saya bagus. 10 sahabat Nabi yang pakai nama Abdullah, bukan Abdullah Azam Al-Khalidi bukan ya. Nah ini kalau jenengan sudah menemukan nanti akan memudahkan. Dilarang buka Google, dilarang searching. Itu boleh searching di kitab 60 karakteristik sahabat, itu ada di dalamnya. Nah, kenapa kalau kita tidak bisa menarik? Karena kita sendiri nggak menarikkan diri kepada kita, nggak menarikkan diri pada sahabat Nabi. Ceritanya apa? Ceritanya, aku jadi malu jadi guru TPG ini ramai liane belum ada ya kok belum banget. Itu aja digituin. Nah, tapi saya jadi guru TPG, saya jadi guru TK karena di Jepang guru TK itu minimal profesor. Berarti Anda itu insya Allah minimal profesor. Kelas itu ngajar TPK kayak ngajar mbak. Ngajar TPG sekir-kir sing agak gede yo. Ono diri. Jadi yang pertama temukan potensi. Yang kedua dahsyatkan potensi. Ini baru pembukaan nih, baru cover ya. Dahsyatkan potensi agar sukses lebih baik dari sebelumnya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Atau upgrade bahasa motivasinya, orang yang berhenti untuk menjadi lebih baik sedang berhenti menjadi baik. Jadi guru TPG saya dan dengan semuanya, kita juga punya TPG tua-tua ini. Orang tua baca Qurannya masih belum baik. Astagfirullah. Ya itu ya malu lah. Pilates itu dahsyatkan potensi dengan rumusnya Mbak Einstein, E sama dengan MC kuadrat. Anda ikut ilmu pengajian dari manapun, coba Anda kumpulkan lalu Anda kelola, Anda gunakan untuk berdasarkan potensi. Mungkin mohon maaf kita sudah terlalu sibuk mengajar, terlalu sibuk dengan macam-macam, tapi kita perlu juga berusaha mengembangkan potensi kita. Kira-kira saya biar jadi guru biar menarik gimana? Saya ngajar mungkin duduk terus, perlu berdiri. Saya dosen juga. Ketika ngajar murid-muridnya kok nggak tertib, mahasiswanya pada belum sholat sih jam 10 awan kok belum sholat subuh. Saya ngajar sholat subuh kono. Aku rapingin nanti ada mahasiswa mati belum sholat. Jadi dosen butuh tegas dulu. Kan dosen puasa.
Nah, itu untuk apa? Mendasarkan potensi pakai rumusnya Mbak Einstein. E sama dengan MC kuadrat. E energi sukses, M itu masa waktu konstan, C itu adalah cara atau kreativitas. Jadi semakin banyak kreativitas kita, itu semakin banyak, semakin cerewet juga nggak apa ya. C-nya itu semakin cerdas. C-nya itu dicari sebanyak-banyaknya. Nah, masya Allah, guru TPK nanti bukan lagi mundur-mundur tapi berangkat dengan tegak. Apa jadi guru TPK? Saya guru TPK zero to hero. Saya guru TPK the way to win. Saya guru TPK happy ending full barakah. Kenapa? Mantap, yakin. Saya guru TPK tapi juga dosen. Gue, saya guru TPK juga apa? Jadi kita guru TPK ada pengabdian, betul-betul pengabdian, dan kita tidak lagi ragu-ragu. Kenapa? Kita punya keyakinan nahnu muslim qabla kulli syai', nahnu du'at qabla kulli syai'. Sampai orang aku harus menekuni TPK nek wong orang melu-melu rugi. Kenapa? TPK itu seperti makan makanan yang enak, lezat. Sampai kemana? Enak banget. Nek keping melu wae. Menceritakan kelezatannya. Masya Allah, itu menjadikan orang semakin dahsyat potensinya EMC kuadrat. Caranya apa? Ketika Anda berlatih satu hal, ulangi berkali-kali. Saya berlatih buat PowerPoint. Saya suka bikin Corel Draw. Anda yang bisa, ini bikin sendiri loh. Saya Pak dadak ide. Nah, jadi kebiasaan kita membuat desain itu juga bermanfaat. Pak, ini jenengan guru TPK soal desain? Ya. Tapi satu desain 500.000 berapa? Baik ya. Satu desain cover buku 500.000. Nah, guru TPK jalan terus karena kita punya sumber maisha dari tempat lain, dari cara lain. Jadi itu namanya punya izah, punya dasarnya potensi. Dan itu makanya kalau satu guru TPK membuat satu buku dan bukunya bestseller, insya Allah, itu nanti apa? Nanti pahalanya luar biasa, rezekinya dari mana-mana. Nah, itu yang harus kita yakini mulai sekarang. Jadi guru TPK tidak lagi, wah ini SPP-nya aneh. Saya tak jaga nih. Saya dulu mengcoach Jumat Berkah, golek sponsor sahabat sehingga nanti yang datang berapapun selalu ada sumber sponsor, dan kalau nggak jadi sponsor Jumat Berkah rugi, ya itu. Jadi kalau nggak nyponsori TPK rugi, untuk ngomong ewon acara 27 Oktober besok saya, wah rugi nih ramai nyponsori, ya itu berarti kita mampu mendasarkan potensi yang kita miliki menjadi prestasi yang bikin happy, gitu ya. Yang ketiga, manfaatkan potensi agar signifikan. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an sudah tadi, wa 'allamahu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ketika Anda jadi guru TPK dan punya banyak sekali kemanfaatan, bisa menjadi coach, bisa menjadi mentor, bisa menjadi trainer, bisa menjadi inspirator, bisa menjadi guru, bisa menjadi sahabat, masya Allah, itu berarti kemanfaatan Anda itu di mana-mana. Dan insya Allah kita berpikir ke depan bahwa guru TPK nanti memiliki sebuah kemaslahatan yang luar biasa dunia dan akhirat. Bahkan kami di Rindu Baitullah juga bikin program untuk guru ngaji diumrohkan dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Nah, ini termasuk untuk menghargai guru ngaji agar punya sebuah keyakinan. Loh, guru ngaji wae iso umroh, mosok kangkang suge-suge ra iso umroh, ora isin. Itu untuk memotivasi, bukan untuk ngejek, memotivasi orang lain supaya bisa menikmati hidup sekali harus berarti. Kata Mbak kemarin, selfie alamat Anavita ini. Tapi sebenarnya sudah ada di buku Zirul Guru, jangan sampai mati tanpa meninggalkan jejak-jejak sejarah dalam hidup kita. Nah ini, jadi bersama kita satu menggali inspirasi, yang kedua membangun motivasi, dan nanti mewujudkan aksi. Jadi setiap kita ketemu, ubahlah masalah jadi makalah, ubahlah masalah jadi rezeki full barokah, ubahlah masalah jadi jalan sejarah. Itu namanya menggali inspirasi. Yang kedua membangun motivasi. Saya tanya dulu, motivasi jenengan guru TPK Mas? Motivasinya apa? Jadi guru TPK? Ingin membuat anak-anak menjadi mahasiswa. Masya Allah. Saya mau cerita tentang motivasi. Ada 3 orang, buruh bangunan, tukang batu. Pak, sampai jadi guru ini niatnya apa motivasi?
saya nata batu bata untuk cari uang. Sampean Pak, saya jadi tukang batu ya daripada nggak ada kegiatan sambil ini syukur-syukur dapat rezeki nafkah untuk keluarga. Cari uang nafkah hampir sama. Nah sampean Pak, saya jadi tukang batu karena ini sedang membangun masjid Aisyah, saya ingin ikut membangun peradaban. Maksudnya apa? Yang nanti datang ke sini, ibadah sini, belajar di sini, moga-moga mereka akan bisa membawa perubahan, membawa pada keharuman peradaban. Tapi yang dilakukan sama, tapi cara pandangnya berbeda. Itu yang kemudian nanti akan menjadikan the great motivation kita masing-masing. Nah, maka semakin banyak kemanfaatan yang bisa kita berikan dalam proses belajar mengajar, bukan sekadar anak itu hafiz Quran, tapi saya ingin antum yang hafiz Quran nanti akan mewarnai dunia dengan hafalan Quran, profesi yang mulia. Jadi hafiz Quran, lulusan TPQ, masjid, jadi Nurul Huda, masjid, opo, kampung ini ternyata bisa berkarya di tingkat dunia. Tapi ojo lali Quran ini, dan Quran menjadi core kompetensi Anda. Baik. Jadi itu ya. Jadi kita pertama kali inspirasi, bangun motivasi, dan wujudkan aksi. Cuma ada beda. Apa bedanya motivasi dan inspirasi? Ada yang tahu? Apa bedanya motivasi dan inspirasi? Pak, ya. Saya kalau ikut training motivasi, hari ini berdebar-debar, semangatnya berkobar-kobar, jilbabnya berkibar-kibar. Tapi begitu sampai di rumah, Pak kelemprek, langsung kelepek-kelepek. 1 hari masih semangat, 2 hari mulai hilang, apalagi seminggu. Itu namanya motivasi. Tapi kalau inspirasi, saya akan lakukan apa yang dikatakan Pak Solihin. Saya harus berubah hari ini lebih baik. Seperti yang disarankan oleh Imam Bukhari. Ketika beliau mendengar dari gurunya, saya ingin ada di antara ente yang hadir hari ini, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, lalu memilah dan memilihnya dan jadikan berdasarkan tema. Dan ketika itu Imam Bukhari, saya yang akan melakukan itu. Saya akan memulai dan melakukannya dalam waktu 16 tahun, mengumpulkan sekitar 1 juta hadis, dipilih menjadi 750.000 hadis, menjadi 6.000 hadis sahih. Luar biasa. Ini artinya orang yang terinspirasi setelah mendengar, melihat sesuatu dia action. Tapi kalau termotivasi dok, apa ya? Ini apa-apa itu loh. Nah, sejauh mana nanti Anda ketika mendengar, melihat, membaca, dan kemudian ada actionnya, itu yang disebut sebagai inspirasi. Dan tadi kalau Anda menginspirator, jadi inspirator buat adik-adik, buat anak-anak ketika sampai pada menggerakkan. Misalnya dari sekian orang yang kemudian berubah menjadi lebih baik, itulah yang terinspirasi. Tapi kalau cukup, kayak mau acaranya apa, berarti cuma termotivasi. Bisa dibedakan ya. Jadi inspirasi dan motivasi, inspirasi itu berpengaruh jangka panjang. Anda ketemu murid, muridnya di kue cah pinter, kue cah soleh, kue cah hebat. Ayo begitu. Ayo dia mantap. Mau nih enggak ini apa ya itu ya. Begitu dimulai langsung semangat. Iya. Ada teman datang ke rumah, namanya Pariman, rumahnya Sukodono wong desa. Saat aku pengen nulis buku apa? Ya kaya Ustaz Zero Buhiro, aku pengen nulis buku Minder to Master. Cocoknya jadi Master from Minder. Jadi diubah Master from Minder. Dan terus apa itu? Jenengmu ditambahi Pariman Siregar. Pariman yang senyumnya selalu segar. Wah, itu. Jadi nama itu ternyata jadi bergaya. Sama, kita itu perlu membuat sesuatu terinspirasi. Nah, kembali kepada Imam Bukhari, kembali kepada kisah yang sudah satu juga. Ada seorang anak, namanya Abdullah Abu Zadan Al-Kindi. Dia penyanyi hebat. Suaranya merdu bagus, melengking, melantang dan sebagainya. Zaman dulu orang udah pintar bersuara itu sampai ya. Orang kalau bersuara merdu itu sampai onta itu miring. Kalau berungu suara, nah, itu onta ikut miring karena merdunya suaranya. Bisa aja. Nah, suatu saat Abu Zadan Al-Kindi ini sedang bersenandung. Mungkin ya lagunya harusnya aku yang bisa, menurut saya.
merasakan apa ya orang muda? Apa yang merasa ilmu atau ambiar itu lagu-lagu. Nah ketika dia sedang bersenandung itu, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud komentar. Abdullah bin Mas'ud ini Madrasatul Quran Nabi ya. Apa komentarnya? Alangkah indahnya jika suaramu yang merdu kamu gunakan untuk melantunkan ayat Quran. Apa maksud pada Abu Zadar Al-Ghifari? Iya benar juga. Akhirnya dia berubah haluan dari seorang penyanyi pelantun menjadi seorang peserta Madrasatul Quran di masjidnya, di majelisnya Abdullah bin Mas'ud, dan kemudian menjadi kader pelanjut guru TPG ya, Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Jadi ini tugasnya Anda, satu, menginspirasi dengan modalnya adalah husnudon thinking, selalu berpikir positif, selalu lihatlah murid Anda, teman Anda, orang tuanya dimotivasi juga. Putranya ini pintar, cuma saya rada-rada nggak berikut, nggak mungkin kokain jajan, gini, atau bukan kokain micin, jadi itu mungkin. Berpikir positif, sejelek-jelek orang, seburuk-buruk orang pasti masih punya sisi baiknya. Makanya Anda kalau dari guru TPG sering-seringlah lihat jam. Kenapa? Karena dengan melihat jam Anda kayak jam. Semati-mati serusak-rusaknya jam pasti masih benar 2 kali dalam sehari. Itu cara berpikir positif, think fresh, do the best, get success, dan seterusnya. Jadi ketika ada murid TPG mau Quran yang mungkin dia nanti pada saatnya akan indah pada waktunya. Ada yang diceritakan oleh seorang teman, mau Qurannya awalnya dia paling jelek, tapi ketika sudah baik dia paling baik, hanya gurunya berguru pada dia. Nah ini makanya think positif atau husnudon thinking, berpikir positif kepada siapapun, jangan berpikir negatif, alias kita berharap sisi-sisi baiknya. Seperti kita melihat jam, serusak-rusaknya jam pasti masih benar 2 kali. Kalau rusak jam ini jam 9, berarti benar jam 9 pagi sama jam 9 malam. Sama, kalau kita punya murid, misalnya muridnya kurang, murid ini alhamdulillah aja gelem ngaji, alhamdulillah aja gelem maca Quran, alhamdulillah aja gelem teko. Itu selalu berpikir positif sehingga kita berlapang dada dan berjiwa besar. Yang berikutnya ini, ciri-ciri istirahat yang tidak pernah kendor. 1, jika melihat langsung mengambil pelajaran. Ya Allah, saya melihat ada sesuatu yang menarik, melihat masjid yang bagus kok gak dimanfaatkan. Ya Allah, ya. Gimana nanti murid-murid saya ajak wisata ke sini, TPG-nya saya ajak ke Masjid Asia ini atau minimal ke Masjid Jogokarya. Ben seneng, di sana ada Hamas. Hamasnya itu kan remaja masjidnya Jogokarya. Seneng. Wah, jadi melihat sesuatu langsung mengambil pelajaran. Ada seorang, ya ini nanti banyaknya variasi di ada. Orang itu ketika melihat kumbang ngopo, kuso dalam kita kumbang, gue ngopo sih. Akhirnya apa? Sang pencela kumbang ini akhirnya apa? Kena penyakit kulit yang seluruh badannya tidak bisa disembuhkan. Dibawa ke dokter, ke tabib, ke ahli medis, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya, dia bingung. Ada nyarankan, kayaknya itu penyakit Anda itu hanya bisa disembuhkan ke tukang tenun. Tukang tenun? Iya, ke tukang tenun kok bisa gagal? Ya nggak tahu, kayaknya bisa. Betul, ke tukang tenun. Ternyata oleh tukang tenun, Pak, Anda bisa sembuh. Nanti kalau Anda mengambil kumbang, lalu kumbang itu dibakar, lalu dijadikan bubuk untuk menyembuhkan. Ternyata sembuh. Kayaknya dia diingatkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Soalnya kau penting baca buku kisah lelaki pencela kumbang. Akhirnya dia tersadar bahwa semua yang Allah ciptakan pasti ada gunanya. Mau nyamuk, mau pekek, mau apa saja yang ada dalam semesta ini. Nah ini nanti anak-anak diajak dieksplor dan kemudian nanti merasa senang. Apa gunanya nyamuk? Yuk dinyanyi aja Pak, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Oh ini ada pelajaran tauhid apa? Allah memberikan rezeki kepada hambanya, bahkan seekor cicak pun akan kedatangan nyamuk. Ada tamu berupa nyamuk, dia hanya mendapat rezeki. Itu rezeki bagi makhluk yang masih hidup pasti ada rezekinya. Maka guru TPG nggak usah khawatir, selama masih hidup pasti ada rezekinya. Nah, ada rezekinya orang usaha, ada rezekinya orang bersyukur, ada rezekinya orang yang bertakwa. Nah, ini baru satu nyamuk saja sudah jadi satu buku, The Power of Nyamuk.
Yang kedua, jika diam kita berpikir, ya Allah, kok gurune ora teko? Ya Allah, kok muridnya ora teko? Oh, ternyata lali kayak pengumuman. Diamnya berpikir, kita berpikir apa ya? Kok saya itu gagal terus? Oh, ternyata saya kurang sungguh-sungguh, saya kurang all-out itu bahasa Jawanya itu plek-plek. Nah, itu kita berpikir sehingga kita tidak berhenti karena diamnya orang mukmin itu berpikir, bicaranya adalah yang berikutnya berzikir. Coba kita ajak murid-murid berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Monggo sambil membayangkan tawaf di Baitullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pengumuman kepada Bapak Ibu wali TPK yang ada, insya Allah program 1 tahun atau 2 tahun ke depan TPK-nya akan adakan kajian di Masjid Nabawi. Allahumma amin. Itu visioner. Dianya berpikir, iya caranya, iya caranya. Tabungan umroh yo, TPK nabung, sinabung muridnya wong tuane ae melu. Ya, jadi satu grup berangkat umroh dibimbing oleh ustadz-ustadzanya, nanti berceritakan sirah nabawiyah di tempat-tempat yang penuh barokah. Allahumma. Kenapa tidak berpikir sana? Kok berpikir itu nggak bayar kok? Guru wong tua ning ngono negeri Matando, bermimpilah karena mimpi itu nggak perlu bayar. Silakan kamu sekolah ke Jerman, bukan sekedar jajar kawan. Nah itu nanti kamu bisa sih. Wong Wonogiri memotivasi anaknya supaya berani bermimpi dan berani belajar. Nah, masya Allah teman-teman sekalian, kita itu rezekinya sudah disiapkan oleh Allah, tinggal kita mengajukan proposalnya sejak sekarang. Gak usah khawatir. Jadi nanti guru TPK orangnya keren-keren semuanya mulai sekarang. Allahumma amin. Gak usah minder. Kenapa? Kita sudah punya keyakinan kepada Allah, kita bergantung kepada Allah. Allahu ahad, Allahus samad. Nah itu masya Allah. Makanya saya senang sekali kenapa hadir di sini, dan bagi saya ini sebuah sarana dan Anda akan terpilih karena hari ini ternyata ada acara banyak selain MU dan M United, kemudian di ternyata di Semanogara juga ada dompet ya, ada acara hadiah ya, besaran, ada ulang tahun, itu juga kan ada guru TPK juga aktif di relawan dan sebagainya kan, pilih memilih konon berbahasa Inggris. Ya tahu ada pilihan, setiap pilihan mengandung risiko dan rezekinya. Nah guru inspirator jika tidak diberi bersabar. Sabar itu satu, sabar dalam ketaatan tetap taat, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar ketika ada musibah, dan yang paling berat ini sabar ketika diberikan karunia Allah, sabar menjalani hal-hal yang sudah diberikan itu, masya Allah. Kesabaran dan juga yang kelima, sabar bersama orang-orang berjuang. Jadi kalau kita yakini, kita nanti akan bisa merasakan nikmatnya. Bahkan ngerti nikmatnya guru TPK ngajar Quran, ulang ngaji itu, para anak raja, para pangeran akan merebut kenikmatan itu dengan pedang-pedang mereka. Kok ngajar enak men? Iya, ini mengajar selezat coklat. Saya mengajar TPK ini, masya Allah, enak banget. Ngantuk pun itu pak. Udah kus, bangun waktunya habis. Oh iya ya, nyemak ikram lagi. Jika diberi bersyukur. Jadi ketika kita kepingin selalu mendapatkan anugerah Allah, perbanyaklah syukur. Bahkan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi ketika kita selalu bersyukur, alhamdulillah, masya Allah, rezeki itu selalu datang, dan itu akan menjadikan kita tidak pernah kehilangan tidak garing. Makanya saya itu kenapa bersyukur jadi penulis. Saya diberi anugerah bisa nulis, itu menggabungkan energi antara menggambar, menyanyi. Misalkan Anda bisa bikin lagu, jangan lupa baca selalu bismillah, itu aja sudah luar biasa. Mari kita buka dengan basmalah. Yang kedua, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Yang keempat, apa lagi? Dengan bismillah aku melangkah,
dengan bismillah ku dekat ukhuwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah. Allah ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, al-Qur'an dusturuna, al-jihad sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Takbir. Kreasi bikin lagu, kumpulan lagu-lagu TPG lalu di syuting jadi YouTuber. Terkenal YouTuber TPG soleh-soleh. Ya kita tinggal menggunakan dengan setelah ini segera action enggak masalahnya itu. Yang berikutnya, jika tertimpa musibah, innalillah. Meskipun ada juga Ibnu Abbas ketika tertimpa musibah pada putrinya dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika Ibnu Abbas sedang naik kendaraan dikabari, Syekh putri jenengan meninggal. Apa kata Syekh Ibnu Abbas? Alhamdulillah. Lalu turun dari ontanya, lalu mendoakan putrinya, baru mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Anda mengucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah putriku meninggal dalam keadaan menjadi wanita yang salihah. Dan alhamdulillah putriku meninggal dalam keadaan menutup aurat. Ini ya sesuatu yang luar biasa, sehingga mungkin ada sebuah inspirasi juga di Palestina. Para akhwat muslimah meskipun di kamar, di dapur, di mana-mana selalu menutup auratnya. Karena apa? Saya sudah bermohon syahid kepada Allah, dan nanti saya berharap ketika saya syahid tetap tertutup, terjaga auratnya, maka saya akan menjaga menutup aurat dimanapun saya berada. Tapi semangatnya seperti itu. Jadi menutup aurat saudari-saudari kita di Palestina, karena nanti khawatir kalau ada yang menemukan jasadnya kena bom, kena sniper, dan dia kepingin ditemukan dalam keadaan tetap menjaga menutup aurat. Itu namanya inspirasi dari kisah-kisah keteladanan mereka, dan kita bisa belajar juga dari manapun, dari siapa. Insya Allah. Makanya saya sangat yakin kalau kita mau belajar dan tidak hanya ambil dari WA, mohon maaf, bacalah buku, bacalah inspirasi dari mana-mana, nanti Anda pasti akan lebih powerful. Tapi kalau cuma baca WA, aku wis krungu, aku wis maca, akhirnya diremehkan. Terlambat, aku sing posting kok. Jadi ternyata sing posting paling santri kepada ada sing nyebut anak itu. Kok mandiri itu ya, itu kadang-kadang kan anak gitu. Kadang saya kalau nyetel film, aku wis tahu, tak apa sih, aja sombong, wis tahu ya, pokoknya ini ada inspirasi yang berbeda, ya Pak. Jadi kadang-kadang kita sendiri merasa, wah aku tahu ngerti belum kaya, tapi perspektifnya kan harus paham atau kita belajar dari sisi. Yang berikutnya, jika kita sebagai guru, sebagai apapun siapapun dikatai bodoh, kamu bodoh, nama-nama itu, tidak usah marah. Karena para ulama dulu pernah dibodoh-bodohin. Ya memang, ya saya bodoh, dan kalau kamu tahu kebodohan saya, kamu akan menyesal. Saya lebih bodoh dari apa yang kamu dudukan bodoh. Jadi ketika kita sebagai guru yang tawadhu, kita tidak perlu khawatir ketika ada orang mengatai kita bodoh. Kenapa? Ya di daerah Jamus ada tulisan ngajio nganti bodoh, belajarlah sampai bodoh. Jadi belajar itu sampai bodoh. Tapi kalau kita masih pintar berarti kita tidak perlu belajar. Saya itu bodoh dan sangat bodoh, maka perlu hadir nanti mungkin ada pertanyaan dari jenengan. Dari pertanyaan itu saya catat, saya jadikan buku baru lagi. Nanti Anda dapat pahalanya, saya dapat pahalanya Allah. Kan menunggu ya, masalahnya bedanya penulis dengan bukan penulis, bedanya sisi tulis. Mau jenengan iso nulis, ini ragu nulis, jadi ada dari penulis. Jadi gelem nulis jadi, gelem motivator jadi, gelem jadi inspirator. Kita akan tampilnya guru TPG kita, inspirator tingkat RT. Nanti tingkat RW, ya kayak bahasa usura kan. Dia bisa melejit mulai dari sepak bola dari tingkat RT, desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, dan menang tingkat Jepang. Itu untuk menyambut Piala Dunia di Jepang, ternyata membuat film Subasa Uzura. Jadi mereka serius ketika mau memunculkan, jadi memunculkan juara TPG tingkat RT, RW, tapi ini tingkat dunia, dan itu mulai harus dibangun. Oh, gue mulai merintis, kok gini. Nah, itu Subasa Uzura untuk memotivasi orang Jepang yang tadinya minder dalam sepak bola dan dia bisa
Bahkan orang Jepang juga bikin film Doraemon, wong bodoh apa sing penting happy ya gitu. Doraemon gitu ya. Nah, kita itu kan kadang tidak bisa mengambil inspirasinya. Nah, makanya kita belajar teman-teman sekalian, jika mengetahui sesuatu tetaplah rendah hati, jangan melecehkan, jangan merendahkan. Itu yang ke-9, jika mengajar berlakulah lembut. Ternyata dalam pengalaman orang yang sambil kita ajar kadang dipijit, Masya Allah, dia kabari apa zaman dulu, nah, itu ternyata dia teringat, aku kan ingat dia pas Pak Guru mengajar pijiti saya, gitu. Dan akhirnya saya pernah ke pondok pesantren saya di pesantren Merapi Merbabu, dikeroyok 3 orang. Jadi mijeti sikile siji terus tangan itu wong telu mijeti kabeh, dikeroyok mijeti. Jadi pengalaman zaman kecil ternyata bermanfaat zaman besar. Dan yang terakhir, jika diminta memberi, Pak, saya minta slide-nya, ya silakan, nanti saya bikin slide baru lagi. Tapi kalau menurut saya, Anda ketika melihat slide, ketika melihat tayangan, Anda berpikir, aku harus slide boleh HP ini, Pak Soli. Caranya gimana? Caranya belajar, caranya mau. Karena apa? Kalau kita cuma copy paste saja, kita kadang-kadang maaf seperti keledai membawa Alkitab. Membawa kitab itu rambut di sini. Jadi copy paste, kemudian jadi jamaah flash disk 50. Jadi kemana-mana cuma bawa flash disk, di sini rantai. Nah, karena ngopi-ngopi ini tahu diwaca atau di kembangkan, akhirnya nggak ngaruh. Nah, maka inspirasi ini ditulis oleh Ustaz Abdul Somad. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan akan kau bawa esok. Ini kata-kata ya. Jadi kita menjadi guru TPQ satu hari satu inspirasi. Yang dimakan akan jadi kotoran, yang ditinggalkan jadi rebutan, yang kita amalkan jadi bekal sepanjang zaman sampai akhir. Bahasa lain ini cara mengambil inspirasi ya. Orang yang bodoh harus diberitahu, orang yang ragu-ragu harus diberi penjelasan, orang yang lalai harus perlu diingatkan, orang yang keras kepala mempertahankan kesalahannya harus diperingatkan. Anak-anak macam-macam, ada anak pinter, neng usil, ubah terus, ini penanganan badan, kasih puzzle, menang. Ternyata itu, ada anak ketika ketemu potensinya dan kemudian bisa sukses dan kemudian bisa dahsyat luar biasa. Dan kita itu tadi sing paras ngalah sabar. Jadi ngajar itu memang kuncinya ke sana. Nah, disinilah inspirator. Waktu kita sama, cara kita menggunakan waktulah yang membuat kita berbeda. Saya pernah bertanya di Iskarima, murid-murid satu sana, berapa harga waktu 1 menit? Anda bisa jawab kira-kira nggak? Waktu 1 menit bisa untuk ngapain? Untuk ibadah atau untuk sesuatu yang bermanfaat. Ini namanya waktunya sama tapi caranya berbeda. Ada yang tahu 1 menit itu apa? Baca apa berapa kali misalnya. Nah ini latihan kepada murid-murid nanti dilatih. Ini namanya inspirasi, menggali pemikiran. Karena apa? Ada kata-kata motivasi, inspirasi yang luar biasa. Pikiran kita, otak kita bukan bejana untuk diisi, tapi dia adalah api untuk dikobarkan. Jadi kalau kita mampu mengobarkan api yang ada di dalam otak murid-muridnya, itu namanya inspirator. Saya tanya lagi, 1 menit menurut Anda bisa untuk amal ibadah apa? Halo, masih hidup? Apa? 1 menit gue ngomong iso? Ya, pertanyaan, Anda kalau jadi guru, saya dapat waktu ini, saya jam berapa? Ini sudah jam 10:30. 1 menit harus bermakna. Saya siapkan hadiah 1 buku zero wes, tapi harus ikhlas menerimanya ya. 1 menit kira-kira bisa bermanfaat untuk apa? Yang spesifik dan aplikatif, spesifik jelas dan bisa diamalkan. Halo. Ikhwan boleh apa tulis 1 buku zero. Nanti setelah acara saya ambilkan gitu. Halo. Berzikir ini loh. Apa Mbak? 1 menit bisa untuk apa? Mbak? Bisa? Baca apa berapa kali? Berapa? Pernah mencobanya berapa kali? Belum ya? Nah mulai sekarang latihan 1 menit itu dikasih skor jelas. Ada yang tahu? Ini belum spesifik. Zikir ya apa zikir terus.
Apa? 1 menit bisa untuk baca apa? Saya dapat inspirasi dan di masjid di Iskarima langsung saya kasih aja dulu. Ayo, guru TPQ itu penting banget ini. 1 menit men. Saya punya teman Ustaz Ahmad Jazi bikin model pelatihan baca Quran 10 menit hafal 1 halaman Quran. 10 menit loh. Ini 1 menit. Nah, hitung sampai 10. Ini orang ada yang ngandang. 1, 2, ayo jangan 3, rasa bisa 4, 5, 1 menit. Baca, menghafalkan, belum dipraktekkan. Sudah praktek belum? Tiap hari? Ya, kalau itu nanti saya kasih hadiah. Saya harus sportif. Yang saya ingin jelaskan adalah kaitannya dengan Al-Quran. 1 menit bisa membaca 1 halaman Quran. Real. Sehingga 20 menit bisa khatam 1 juz dengan syarat ketentuan orang ngantuk, orang kokanangop, orang update status. Ya. Jadi 1 menit bisa membaca 1 halaman Quran. 1 halaman bukan 1 lembar. Berarti 20 menit 1 juz. Jadi sebenarnya cukup meluangkan 20 menit dengan syarat ketentuan berlaku, Anda sudah 1 day 1 juz. Itu. Nah, cuma ngamalin orang. Nah, kalau orang yang sudah berusaha, dia berhasil bisa mengukur, oh kok Imam Syafi'i sehari bisa khatam 30 juz kali 2 karena mengamalkan ini. Nah, kalau kita cuma tahu, itu namanya cuma termotivasi. Tapi kalau kemudian kita mau berubah, mulai, itu namanya sudah terinspirasi. Nah, ada orang baca buku nabe, semua urung. Nah, itu namanya termotivasi untuk buku dong. Tapi yang kemudian buku ini apa? Aku ngamalke bab ini sehingga saya bisa berubah. Itu namanya inspirasi. Iya, waktunya sama, cara menggunakan waktu itu berbeda. Berani bermimpi, berani beraksi. Anda yakin bisa menjadi inspirator? Orang yakin kita. Anda yakin bisa jadi inspirator? Angkat tanganmu. Anda yakin bisa jadi inspirator? Diamalkan. Nah ini, ingin nggak berhaji dan berumroh? Ingin daftar? Daftar yang mudah, insya Allah bisa 19 Oktober. Saya berangkat. Daftar yang mudah Pak. Orang itu kalau daftar nanti dipanggil. Daftar yang mudah doa. Mendoakan orang berumroh nanti ada juga suatu saat akan dimudahkan Allahumma. Itu ada hadisnya orang yang mendoakan seorang muslim dia akan mendapatkan sebagaimana doa yang dia ucapkan. Makanya kalau haji umroh senang ya Allah ya Allah ya Allah. Saya kepingin. Orang lain yang lain saya lupa deh. Lain yang Facebook itu menurut saya mendoakan langsung ya Allah. Saya kepingin seperti ada seorang namanya Abu Hamdul 1 malam mendoakan 300 orang. Ya, ini saya tulis di majalah Hadilah apa saya lupa. Jadi ketika ada sesuatu biar nggak hilang saya tulis dan kemudian saya kirim satu naskah ada honornya lumayan ya. Nah, ingin nggak berdoa di Raudhah? Jadi gini, habis baca Quran, Shadaqallahul Adzim ya Allah, saya ingin nanti menghatamkan Quran di Raudhah. Jadi selepas kita melakukan amal soleh, gunakan untuk berdoa. Selepas sedekah, selepas baca Quran, selepas kita melakukan apapun kita berdoa. Nah, suatu saat nanti akan dihantarkan. Kita tidak tidak tahu mana doa kita yang dikabulkan, mana tidak tahu. Kita tidak tahu mana amal kita yang diterima, kita tidak tahu. Tapi yang penting terus beramal. Nah ini, jangan sampai kita mati sebelum hafal 30 juz Al-Quran. Oh berat. Tidak. Mulailah dari sekarang. Muridnya lebih duluan berapa rezeki nekon. Tapi kami sekeluarga punya komitmen untuk bisa menjadi hafal Al-Quran. Solehkan dirimu, nanti Allah akan menganugerahkan hafalan Quran padamu. Jadi orang hafal Quran karena cinta, karena yakin kepada Allah, bukan sekedar hafal, tapi tidak berakhlak dengan Al-Quran. Nah ini, jadi kita memulai. Lu kok nggak hafal Pak? Rapopo. Yang penting hati ini resik. Semakin sering kita baca Al-Quran, kita sebelum mengajar sudah 1 juz dulu, muridnya akan lebih tenang. Dan ini kata Fudail bin Iyad, saya merasakan kekuatan kelemahan imanku pada perilaku orang sekitarku. Murid-murid itu anak cucuku,
istriku maupun keluargaku maupun kendaraanku. Jadi kita bisa nanti memulai seperti kata seorang guru, saya belajar, saya berlatih, dan yang benar-benar menolong saya adalah qiyamul lail saya. Coba nanti ustaz-ustazah, teman-teman sebelum belajar mengajar, kita mulai dengan mungkin sholat duha, mungkin dengan qiyamul lail, nanti efeknya beda dengan ajar tanpa bekal sama sekali, karena bekal terbaik adalah takwa. Kata Zawadi Farina Qadazalita. Jadi pertama, kalau tadi inspiratornya, ciri-cirinya sekarang satu, menginspirasi dengan kisah. Coba dengan ini kalau Anda mau dan dikoordinir betul oleh LKG TPG, kisah apa yang membuat Anda paling berkesan selama hidup Anda yang tidak pernah terlupakan? Tidak hanya tentang TPG lah, pokoknya kisah ini nanti dikoordinir oleh Mas Wahab, dikumpulkan, nanti diketik seperti kayak saya sama teman karang-karangannya, bikin kisah judulnya From Game to Quran. Besok di launching tanggal 27 Oktober pas bareng acara TPG di Karanganyar. Kisah-kisah yang paling Anda rasakan paling berkesan dan tak terlupakan, cobalah ditulis, mungkin 1 lembar 2 lembar, dikumpulkan bareng-bareng. Ranggaannya siapa? Nanti itu branding TPG. TPG semakin percaya diri karena ternyata gara-gara TPG saya bisa menjadi motivator tingkat nasional. Saya guru TPG dimulai dari Masjid Al-Huda Jaten Permainan. Jadi sama, jenengan punya kesan atau kisah dari manapun dari siapapun. Nah, kalau kita bisa menginspirasi dari kisah, kisah itu pengaruhnya lebih lama daripada cuma kata-kata. Itu makanya nanti kita coba jenengan sebagai guru bisa mulai dari kisah para sahabat Nabi, 60 karakter sahabat, sampai saya mengumpulkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang pakai nama Abdullah, kemudian 10 sahabiah, 10 sahabat kecil, misalnya itu dikumpulkan. Nah itu untuk variasi mengajar dan membuat inspirasi. Dek, kenal nggak Abdullah bin Umar? Siapa? Nah, diceritakan. Nah, yang bisa review dikasih hadiah. Apa? Untuk anak-anak cukup mungkin beng-beng ya, semuanya. Kula ini, insya Allah nanti rezeki pasti ada ya. Wah, seneng banget. Gitu, oke ya. Buku apa atau film apa? Ya, film saya yang terkesan adalah film Arisalam. Itu kan ada tulisannya banyak. Atau peristiwa apa? Peristiwa misalnya ya tadi mau ngajar salah tempat, makanya ini udah gini harus udah kono. Itu kan peristiwa. Yang kedua, menginspirasi dengan doa. Jadi saya di 2013 berhaji di Arafah, saya berdoa, ya Allah, semoga yang mengikuti pelatihan saya memudahkan pergi ke Mekah, Madinah dan Arafah. Allahumma. Tadi dengan sudah saya daftarkan haji dan umrah. Allahumma. Baru doa lumayan. Nanti daftar sendiri pakai ya dana. Oke ya. Jadi doa apa yang paling Anda andalkan, Anda rasakan berpengaruh dalam hidup Anda? Mungkin doa simboe, doa bapak, doa tonggone. Saya punya simbol, Tuhannya sederhana. Le, muga-muga rezekimu halal, babaran berkah, amin. Kau bisa tindak di Mekah, amin. Mulai kau Mekah bisa tubuh sawah, Allahumma, amin. Sudah terkabul 2 kurang 1 tubuh sawah. Nah, doa seperti itu kayaknya sederhana tapi pengaruhnya luar biasa. Itu menginspirasi dengan doa. Doakan seperti anak munggah mejo, munggah mudun. Kita tunggu tadi Imam Dina, Allahumma, amin. Ada saya sudah ya. Jadi didoakan oleh mamanya. Mah, apa doaku? Kamu saya doakan jadi imam Mekah, imam Madinah. Saya pernah bangga jadi imam di Mekah. Bukan imam Mekah, imam di Mekah. Imami rombongan haji dewi. Imam di Mekah, alhamdulillah. Itu ya. Berikutnya menginspirasi dengan kata-kata. Jadi kata-kata, kamu yakin, kamu bisa, kamu sukses, kamu soleh, kamu suaramu merdu. Alangkah baiknya kalau untuk menjadi pelantun Al-Quran. Suaramu apik, kapan jadi kondektur bis? Itu kan ini kadang-kadang kita rada ngecek. Suaramu apik, lu apik era bersuara. Suaramu era bersuara. Jadi ya namanya guyonan, tetapi ini perlu dikelola dengan cerdas, dengan baik. Jadi kata-kata berpengaruh. Bermimpilah kalian. Yang terpenting bukan seberapa besar impian kalian, tapi seberapa besar kalian untuk impian tersebut. Siapa tahu Pak Harfan gurunya sama mimpi Laskar Pelangi gitu. Jadi jangan tarik
Masa muda, masa yang berapi-api, Roma Irama, Andri Irama. Jadi cuma itu kan luar biasa. Makanya ketemu kata-kata itu kemudian jadi inspirator. Nah, caranya gimana? Dari buku yang Anda baca, itu apik. Uang tidak menghasilkan ide, ide menghasilkan uang. TPG bikin acara besar, nanti uangnya berlimpah, tapi harus bukan uang. Ya. Ini uang tidak menghasilkan ide, tapi ide besar menghasilkan uang. Makanya saya tadi pikir, masing-masing kalau sudah punya akun Instagram, follow di Pak Solihin Zero to Hero. Kemudian kita bergerak bersama untuk memajukan TPG seseluruh rakyat bahkan seluruh dunia Roma. Jadi nanti TPG ini akan menjadi berwisata spiritual atau akan ada umroh bersama TPG Solo Raya. Sudah belum? Wah, ini ada 3 program. 3 program nanti kita daftarkan dalam Ustaz Hani Ma'ruf ya. Ya, Kerindu itu kan apa misalnya satu rombongan 150 orang apa? Alhamdulillah. Itu artinya ada visi dan itu membuat hidup bergairah kata Stephen R. Covey. Jadi orang yang punya visi hidupnya bergairah, yang tidak punya visi TPG itu mati-mati. Ini nggak punya visi, kalau punya visi hidupnya lebih bergairah. Saya akan tingkatkan kualitas integritas. Kemudian dengan keteladanan. Jadi guru TPG radio ini. Satu keteladanan di hadapan 1000 orang jauh lebih kuat daripada 1000 kata-kata di hadapan 1 orang. Jadi guru TPG datang di awal. Mohon maaf saya datang di awal karena terbaca zaman bayi. Karena apa? Saya tidak ingin saya aku tetap sudah senang menjalani. Nah ini nanti jadi guru TPG sudah datang di awal, bisa baca 1 juz dulu, nggak apa-apa. Lumayan, jadi kalau Anda datang bisa persiapan, bisa prepare, wono sing lali bisa disiapkan. Jadi satu keteladanan bisa kita mulai. Dan guru nanti ketika bisa memberikan keteladanan, Masya Allah, yang mengamalkan dapat pahala, Anda pun dapat pahala. Jadi menginspirasi dengan keteladanan. Nanti ini kembangan banyak sekali. Menginspirasi dengan menulis. Jadi nanti guru TPG mulai hari ini nulis. 1. Mengumpulkan yang tercecer. Nama-nama surat tadi. Sebutkan nama surat Al-Quran yang pakai nama Nabi. Angkat. Tinggu. Urung apa-apa. Nah masalahnya rata dikumpul Nabi Nuh, Yusuf, Muhammad, Hud, Ibrahim. Apalagi? Nama surat pakai nama Nabi. Apa? Nuh, sudah, Hud, Ibrahim, Muhammad, Yusuf, Yunus, Soalnya nenek kalian. Hud ya. Yang kedua meringkas yang panjang. Jadi guru TPG itu cerita kedawan, diringkas, dibuat sesuatu yang ringkas. Misalnya dapat hidayah gara-gara doa. Wah, ada seorang anak TPG baru saja belajar TPG, ternyata pulangnya kemalaman, ternyata dia ketakutan. Ada setan yang mengganggu. No setan, no cat TPG tak paham. Ternyata murid TPG ini baru hafal 1 doa. Doanya keras sekali sampai setannya ketakutan. Woi, apa di panganan setan ini mulai? TPG itu bisa. Oh iya Ustaz. Ya, saya guru TK, saya ajar menurun. Tapi senang baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini apa? Setan aja ketakutan karena mau dimakan ya. Kemudian menertibkan yang tidak tertib. Jadi kita membuat inspirasi itu dengan membuat sesuatu yang tidak tertib jadi tertib. Diurutkan yang kecil, yang tengah, yang sedang dan sebagainya. Ditata, ini berdasarkan ini. Nah ini nanti kita lama-lama jadi inspirator betul. Coba dengan perhatikan. Dalam hadis Nabi itu ada pakai nama-nama 3 hal, 4 hal, 5 hal, 6 hal. Itu bisa menjadi metode untuk memudahkan. Idza matabnu adama in qata amaluhu ila misalasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin. Ini menerbitkan yang tidak tertib dengan cara mengumpulkan ayat hadis kemudian ditata jadi bahan. Hari ini aku 1 kisah 1 hadis. Hari ini 1 inspirasi, 1 kalimat motivasi. Itu artinya muridnya senang. Menjelaskan yang samar. Tahu nggak deh? Siapakah nama anjing dalam kisah Ashabul Kahfi? Siapa? Nggak penting. Anjingnya nggak perlu tekok.
Nah, kadang-kadang kita terlalu disebutkan itu nggak penting. Yang penting ada kisahnya Ashabul Kahfi. Seekor anjing saja bersama orang yang soleh diangkat derajatnya, disebut namanya berkali-kali. Anjing loh. Padahal cuma hewan, tapi ketika dia bersama orang soleh, masya Allah, kita itu manusia berkumpul dengan orang-orang soleh, maka tentu akan sangat berharga. Wah itu, akan kalah dengan diri. Jangan kalah itu. Jadi punya anak aja punya harga diri. Tapi ada juga kisah tentang anjing itu dikumpulkan banyak. Ada orang memaki anjing di senannya. Kamu nggak boleh mencaci maki. Kenapa? Anjing itu hamba Allah. Ada juga kisah anjing Ashabul Kahfi ketika ada Pak, ada orang meninggal kok anjingnya dimakamkan. Itu nggak boleh tuh. Itu kok dimakamkan? Anjing udah mati aja dikubur biasa. Tapi ini anjingnya Ashabul Kahfi kok. Oh ya, dapat FIFA-nya. Karena dia berdalil dengan anjingnya Ashabul Kahfi. Tergantung yang ini. Menulis memudahkan yang sulit. Jadi tugas kita menjadi inspirator, memudahkan sesuatu yang tadinya sulit. Tapi dengan ditulis jadi mudah, ya loh. Tak tulis masalahku, satu masalah belum yang jodoh, dan kegawean belum yang ditulis capek. Begitu tulis jadi mudah. Caranya dapat pekerjaan bekerja, caranya dapat jodoh mencari, ya. Dapatnya rezeki, ya berusaha menuliskan. Jadi apapun masalah ditulis. Nah itu menulis sebagai sarana terapi kegalauan. Jadi orang semakin galau semakin banyak tulisannya, ya. Jadi kalau saya galau tak tulis jadi buku. Menggambarkan yang abstrak. Jadi gini, kalau kita jadi guru, jadi motivator dengan menulis itu menggambarkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di atas ada pohon-pohon. Itu namanya menggambarkan abstrak. Kemudian menjadi orang terngiang-ngiang, ya, terbayang, termotivasi, terinspirasi. Nah, surga itu apa? Ada nggak? Ini saya baca buku bisa. Pak, saya itu suka menanam. Bagaimana nanti kalau saya di surga saya bisa bertani enggak? Rasulullah menjawab, Allah berfirman kepada seorang hamba yang suka bertanam, bertanamlah kamu. Maka setelah dia bertanam langsung tumbuh, langsung segera berpanen. Lalu dia mendapatkan panen yang banyak. Itu ada hadisnya sahih tentang menggambarkan surga bagi para petani. Ini menggambarkan yang abstrak. Insyaallah. Menggali yang terpendam. Jadi dengan nanti Anda menjadi inspirator, bahkan menjadi penulis bestseller, Allahumma amin. Menggali potensi yang terpendam. Kisah-kisah yang selama ini belum ditulis, diungkapkan. Saya pernah ngisi pelatihan, tulislah satu kalimat motivasi yang kamu dapat dari para gurumu. Ternyata satu murid menulis ada yang 1, 2, saya jadikan buku judulnya School of Skill. Jadi kemudian mengolah yang biasa menjadi luar biasa. Jadi dengan menulis ini akan menginspirasi banyak orang. Sebagaimana Buya Hamka yang saya jadikan quotes buat hidup saya. Orang-orang besar di tingkat dunia mereka adalah para penulis. Dan guru TPK akan menjadi orang besar tingkat dunia kalau mau menulis, bukan hanya menulis status hari ini galau, itu bukan ya. Tapi menulis itu dimulai dengan satu niat, kita ingin menulis yang bisa memberikan manfaat kepada seluruh dunia. Nah, berikutnya tadi menginspirasi dengan menulis, sekarang menginspirasi dengan memberi apresiasi. Jadi memberi penghargaan. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Semoga nanti jadi sama umroh haji Allahumma. Terima kasih Anda sudah jadi guru dari penamatan Indonesia dengan anak kursi. Terima kasih Anda sudah berjuang di tengah keterbatasan. Terima kasih Anda sudah mau menjadi orang yang tidak terkenal, berjudul yang terkenal. Ya, terima kasih Anda sudah mengikhlaskan waktunya untuk bersama di sini. Masya Allah, terima kasih Anda sudah jadi peserta. Semuanya kita apresiasi. Le, jenengmu sapa? Nah, kamu mau jadi hafiz Quran? Siap? Bismillah, tawakkalna Allah. Semangat ya. Nah, semangat sampai tamat, optimis sampai finish. Serius, fokus sampai lulus. Jangan menyerah sebelum mencetak sejarah. Takbir. Allahu Akbar. Wah. Luar biasa kuwi. Kudu tepuk semangat, tepuk anak soleh. Insyaallah. Ini dan saya mempraktekkan. Saya anak saya yang kecil. Kalau dia berangkat sekolah saya duduk seperti ini. Saya salami biar start dan akhirnya terus semangat. Gitu. Jadi kita perlu. Jadi memotivasi tidak berdiri tapi bisa menyapa. Gitu ya. Monggo nanti jangan jadi guru yang menyenangkan dan ketika ngajar, aduh, saya baru ngajar datang langsung dikerubuti TK.
Ustaz, cerita Ustaz. Saya tak bukan cerita. Jadi satu penghargaan yang tulus lebih berharga dari jutaan fulus. Karena apa? Seorang guru menginspirasi yang kemudian muridnya punya bank Ar-Rajhi, insya Allah. Akhirnya gurunya diberikan apresiasi yang luar biasa. Gara-gara dulu muridnya diapresiasi oleh gurunya, dikasih uang berapa real agar bisa ikut piknik. Gara-gara piknik muridnya senang, gara-gara senang dia sukses luar biasa dan tidak lupa dengan gurunya. Cari sendiri ya di Google. Menginspirasi dengan peloporan amal soleh. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi kita guru TPG jangan berhenti jadi guru TPG dalam pengertian stagnan atau statis atau pasif, tapi berusahalah apa yang bisa kita kembangkan, jadi tumbuhkan, temukan, dasarkan, manfaatkan itu. Coba menginspirasi dengan kepeloporan amal soleh. Misalnya dengan guru TPG bisa membuat terobosan-terobosan tadi, membantu Palestina sudah, apalagi membantu apa ini, kemudian kita buat dan kemudian kita tadi dibikin potongan videonya. Saya dulu ingat tafakuh online yang punya Ustadz Mustafa Umar dulu sudah lama itu. Tapi begitu meng-coach, meng-create, Ustadz Abdul Somad jadi leading luar biasa. Jadi cuma ada orang yang seriusi memfokuskan diri pada hal tersebut. Misalnya dari TPG ini bilang ke Ustadz Wahab, Pak, saya mau jadi relawan TPG khusus untuk bidang online. Siap. Dia bikin video-video, kumpulan foto-foto, dikasih quote-quote. Nah, nanti Masya Allah itu rezeki dunia akhirnya tidak dapat koma. Amin. Kemudian menginspirasi dengan ide. Jadi kita menginspirasi dengan ide. Uang tidak bisa menghasilkan ide, tapi ide menghasilkan uang. Jadi kita idenya apa tadi ini? Idenya apa? Nah, kita berusaha, tidak pernah kendor, tidak pernah khawatir, dan kita selalu ada inspirasi dari Al-Quran, satu ayat, satu hadis dari Nabi, itu tidak akan menanti. Misalnya kita dari akunnya LKD TPG itu satu hari satu hadis, one day one hadis, itu selalu tentang Quran, tentang Quran, hadis, tentang apa terus. Dan kita yang ikut ya jadi pesertanya, followernya, dan men-share itu bagian dari komitmen. Nah, misalnya ini kalimatnya ini, uang itu penting, cara kita menggunakan uang jauh lebih penting. Itu kaitannya dengan namanya menginspirasi. Ini kalau duit penting, tapi ini rasa gunakan cukup uang lihat, cukup maling barang. Nah itu makanya kita harus bisa menggunakan. Oke. Nah ini menginspirasi anak perihal penggunaan HP. Jadi nanti para Ustadz TPG, karena kita hari ini berpacu dengan gadget ya. Ini memang mau tidak mau kita punya keahlian. Kemarin mungkin sudah dapat ilmu kan menjadi mengenali psikologi anak, tapi ini ada yang lebih. Satu, kalau Anda jadi terapis berarti menyelidiki. Kok seneng dolanan HP apa? HP ini lucu-lucu. Nah itu. Mau gaming ini. Saya kemarin naik kereta Pramex, buang isinya nyetel HP khusus. Jarang juga mau coba. Rata-rata main game. Masuk hidup hanya untuk main game. Nah itulah makanya saya pernah cerita nanti ada orang yang gara-gara game bisa jadi habis Quran. Yang kedua, konselor. Kalau Anda jadi konselor, tanya, gue kan nanggung, aku nanggung habis segini kayak mati. Nah itu berarti kekhawatiran karena nggak main game, nggak main HP. Kita perlu asesmen. Kok seneng bawa HP? TPA bawa HP. Kok harus mau tinggi TPA ini dia bawa di Instagram? Ora, gede banget itu beda. Karena Ustaz, saya akun Instagram followernya 2 juta. Nah ini mau saya posting LKG TPG-nya biar viral, ya apa? Nah itu apa ya? Followernya oke. Ini biasanya nggak ada TPA nih followernya. Yang ketiga, mentor. Tip membagikan tip pengalamannya dalam meninggalkan game itu. Wah, gara-gara nggak main game, wah hidupku jadi tenang. Gara-gara HP ku mati 3 hari, hidupku tenang, nggak ada yang cari. Masih ngoleh sih ini. Jadi pengalaman meninggalkan game ini yang masa ceritakan. Ya, yang Pak konsultan menggunakan HP yang baik. HP ini bisa menjadi sumber surga atau neraka, bisa sumber rezeki atau sumber musibah. HP ini bisa membawa ke penjara atau ke surga. Ini namanya konsultan. Dan coach tidak menasihati tapi mendorong, mendukung anak cerdas terhadap teknologi HP dan game. Nah
istirahat. Nah, saya mau cerita. Ada seorang anak namanya Umar, hobinya main game. Main game sehari 2 jam, 3 jam, 4 jam, kadang 5 jam. Gurunya melihat antusias, jadi antusias Umar main game luar biasa. Umar, kamu kok semangat banget main game? Main game berapa jam sehari? Ya kadang 2 jam, 3 jam, kadang 5 jam. Banyak sekali, luar biasa. Iya. Kamu ceritanya mana? Mau ke Nusa? Ini kan ceritanya di Australia Barat. Saya mau ke Sydney University di kedokteran. Masya Allah. Tapi kalau main game terus bisa masuk sana enggak? Ya enggak tahu Ustaz. Gini Umar, kita punya ide untuk menginspirasi. Gimana kalau kamu habis main game, separuhnya dibaca Quran? Maksudnya gimana Ustaz? Kamu habis main game 2 jam, berarti 1 jam baca Quran. Habis main game 3 jam, 1,5 jam baca Quran. Gimana? Oh iya Ustaz. Kamu nanti kan ketemu di Sydney University. Betul. Akhirnya Umar habis main game, khatam gamenya. Nah, kemudian baca Quran. Habis game baca Quran. Habis game baca Quran. Lama-lama apa? Waktu saya ke sana, Umar sudah hafal 19 juz ya. From game to Quran. Jadi ternyata orang itu tidak dicela gamenya, tapi kemudian diapresiasi antusiasnya. Kalau bahasa motivasi, sebelum Anda mencabut akar keburukan pada diri seseorang, sirami dulu pohon-pohon kebaikan. Jadi sebelum kita menghapus kemungkarannya, kita menyuburkan kema'rufannya, kebaikannya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Makanya motivator sekaligus dai adalah elus jejak. Jadi dielus dulu, diapresiasi, dihargai, lalu dijejak, dikandani sinangkan. Nah ini, dan ternyata bisa. Jadi saya yakin kalau kita punya sebuah kekuatan motivasi dari dalam inspirasi yang tidak pernah padam, insya Allah nanti kita bisa mengantarkan anak-anak kita, keluarga kita menjadi para pecinta dan penghafal Quran. Allahumma. Itu contohnya kan, dan saya ketemu langsung anaknya Umar ya, dan dia luar biasa. Jadi ini namanya Umar, orang Indonesia tapi di ini apa? Jangan kabel ya, apa ya? Kayak masyarakat di sini kan? Oke ya, ini Pak Sali punya Umar. Oke, demikian teman-teman sekalian. Jadi monggo kita tanyakan, kita sampaikan. Mungkin ada undang-undang, ada yang mau saya sampaikan atau jangan sampaikan. Ya yang tadi kita dapat hadiah, insya Allah nanti kita sampaikan, kita ambil. Dan kemudian yang bertanya, tidak tahu nanti kalau ada hadiah kita jangan tahu ya. Mohon dijelaskan pertanyaannya ya. Oke, silakan. Monggo kesempatan dengan mungkin dari acara ini nanti bisa mengembangkan diri dan bisa mendasarkan potensi biasa